Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resrianti dengan NIM 2314070278. Saya dari kelompok 10 dengan materi wudu, tayamum, dan mandi besar. Di sini saya akan menjelaskan tayamum. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa adalah menyengaja, sedangkan secara syara adalah bersuci dari hadas kecil atau besar dengan mengusapkan debu atau tanah ke muka dan tangan, yang mana debu tersebut sebagai pengganti air yang telah ditetapkan oleh syariat karena alasan tertentu. Tayamum adalah keringanan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan air atau kepada orang-orang yang tidak bisa menggunakan air, yang mana bila orang tersebut menggunakan air akan membahayakannya. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Yang pertama yaitu sakit. Misalnya apabila seseorang sakit atau luka, jika ia menggunakan air akan membahayakan lukanya atau memperparah, atau luka tersebut lama sembuhnya, maka orang tersebut diperbolehkan tayamum. Yang kedua, bepergian jauh. Misalnya orang tersebut menaiki bus. Nah, di tengah perjalanan masuklah waktu sholat. Nah, orang tersebut dibolehkan tayamum karena di bus tersebut tidak ada air. Yang ketiga yaitu tidak ada air atau ada air tetapi orang tersebut lebih membutuhkan air tersebut untuk minum, dan jika ia gunakan air tersebut untuk bersuci maka ia akan kehausan, maka orang tersebut boleh bertayamum. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu syarat tayamum. Yang pertama ada sudah masuknya waktu sholat. Yang kedua sudah berusaha untuk mencari air tetapi ia juga tidak mendapatkan air. Sedangkan waktu sholatnya sudah tiba, maka boleh bertayamum. Yang ketiga yaitu menggunakan tanah atau debu yang suci, bukan yang terkena najis. Nah, selanjutnya rukun tayamum. Yang pertama itu ada niat. Orang yang bertayamum atau melakukan tayamum hendaklah berniat, hendaklah mengawalinya dengan niat untuk mengerjakan salat dan sebagainya. Tayamum tidak hanya untuk menghilangkan hadas, karena hakikat dari tayamum adalah bukanlah untuk menghilangkan hadas, tetapi diperbolehkan untuk orang-orang yang akan melakukan sholat karena darurat. Niat tayamum yaitu nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Artinya aku berniat tayamum untuk diperbolehkan sholat karena Allah. Selanjutnya yang selanjutnya itu mengusap muka dengan telapak tangan. Nah, selanjutnya mengusap kedua punggung telapak tangan hingga ke siku dengan tanah. Yang terakhir yaitu melakukannya dengan tertib, yaitu mendahulukan muka daripada tangan. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu sunnah tayamum. Yang pertama yaitu membaca basmalah sebelum tayamum. Yang kedua meletakkan atau menipiskan debu pada dua telapak tangannya. Yang ketiga membaca doa setelah selesai melakukan tayamum selayaknya orang selesai berwudu. Selanjutnya kita masuk poin 6 yaitu hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama itu semua hal yang membatalkan wudu. Yang kedua ada air. Misalnya orang tersebut bertayamum karena ketiadaan air, bukan karena sakit atau hal lain. Kemudian ia mendapatkan air, maka batal
kemudian ia mendapatkan air sebelum sholat, maka batalah tayamum tersebut. Orang tersebut diwajibkan berwudu dan kemudian sholat. Selanjutnya poin 7 tata cara tayamum. Yang pertama itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua yaitu menepukan atau meletakkan kedua telapak tangan di atas debu atau tanah yang suci. Yang ketiga yaitu telapak tangan diembus atau ditiup agar debu yang kasar tidak menempel. Selanjutnya mengusap atau menyapu muka dengan telapak tangan dengan merata. Yang selanjutnya menyapu langsung kedua punggung telapak tangan dengan sampai pergelangan dengan mendahulukan tangan kanan bukan tangan kiri. Selanjutnya hukum bagi orang yang melihat air bagi orang bertayamum. Yang pertama, bila ia mendapatkan air setelah sholat, maka tidak wajib baginya mengulangi sholatnya, sekalipun waktu sholat masih ada. Yang kedua, bagi orang yang bertayamum yang bukan karena sakit, jika ia mendapatkan air sebelum sholat, ia harus berwudu sebelum melaksanakan sholat. Yang terakhir yaitu bagi orang-orang yang dalam keadaan junub, jika mendapatkan air setelah sholat, maka dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya, akan tetapi ia diwajibkan untuk mandi. Nah, kesimpulannya, tayamum adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap bisa melaksanakan sholat walaupun tidak ada air. Walaupun tayamum tersebut mudah, tetapi tayamum harus dilakukan sesuai aturan agar sholat kita atau ibadah kita tetap sah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.